Korupsi bukan hal baru lagi di Indonesia. Bahkan, jauh sebelum negara ini berdiri, korupsi sudah mengakar. Tapi, bagaimana semua ini dimulai? Dan siapa dalangnya? Kita mulai dari awal. Dari zaman kolonial Belanda. Dulu, Foch menguasai Nusantara. Tapi siapa sangka, mereka bukan hanya menindas rakyat, tapi juga korup. Bahkan, Foch bangkrut karena pejabatnya sendiri korupsi. Banyak kasus korupsi di masa kolonial, ini dia beberapa dari kasus-kasus tersebut. 1. Pejabat Foch menyelundupkan hasil panen untuk dijual sendiri. 2. Pejabat pribumi menaikkan pajak di luar ketentuan untuk memperkaya diri. Hingga Hindia Belanda berkuasa, proyek besar seperti Jalan Raya Pos, atau sering kita kenal dengan Jalan Raya Dandels juga kena korupsi. Pejabat lokal ambil untung dari tenaga kerja rodi, hingga rakyat tidak kebagian jatah dari upah tersebut. Era Orde Lama, setelah Indonesia merdeka, korupsi tetap ada. Di era Soekarno, ekonomi sulit, tapi ada skandal besar. Kayak korupsi devisa 1950-an, di mana pejabat memperkaya diri dari bantuan luar negeri. Ini beberapa kasusnya. 1. Skandal korupsi impor beras dan devisa tahun 1950. Melibatkan penyalahgunaan dana negara dan manipulasi kebijakan. Impor beras serta penggunaan devisa negara, kasus ini membuat kerugian hingga 1,5 miliar pada masa itu. 2. Penyalahgunaan dana proyek pada masa Orde Lama terjadi ketika pemerintah memerintahkan Bank Indonesia mencetak uang untuk membiayai proyek-proyek mercusuar. Akibatnya, inflasi melonjak tinggi. Era Orde Baru. Nah, pas Soeharto berkuasa, korupsi makin menggila. KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, merajalela. Keluarga cendana nguasain bisnis besar, dari minyak sampai perbankan. Ini dia beberapa kasus korupsi pada era Orde Baru. Kasus Pertamina 1970, yang menyeret dirut Pertamina, yaitu Ibnu Sutowo. Ia mengambil uang rakyat sekitar 15 miliar dolar, atau sekitar 5,6 triliun, dengan kurs saat itu, monopoli bisnis keluarga cendana, anak-anak Soeharto, dapat proyek besar tanpa saingan. Seperti Mobil Nasional Timor, era reformasi menjatuhkan Orde Baru, tapi korupsi nggak hilang. Dari skandal BLBI, Century, sampai korupsi bansos COVID-19, uang rakyat terus dikorupsi. Ini dia beberapa kasus korupsi di pemerintahan era reformasi. 1. Kasus BLBI 1998, dana penyelamatan bank malah dikorupsi dengan total kerugian sekitar 110,4 triliun. 2. Kasus bansos COVID-19 2020. Menteri Sosial Juliari Batubara terbukti korupsi hingga 125 miliar rupiah. 3.KASUS, Tower BTS 5G, yang merugikan rakyat hingga 8 triliun rupiah. 4. Kasus tambang timah 2024, yang menyebabkan rakyat merugi hingga 300 triliun. Dan yang terbaru, kasus pengoplosan BBM jenis Pertalite dan Pertamax, yang menyebabkan rakyat merugi hingga 986 triliun rupiah. Sejarah membuktikan, korupsi selalu ada. Tapi, kapan kita bisa benar-benar bebas dari korupsi? Apa menurut kalian ada solusi? Tulis di kolom komentar, karena semakin banyak yang tahu, semakin sulit bagi koruptor untuk bersembunyi. Suka video kami? Tekan tombol jempol ke atas dan subscribe kanal YouTube kami untuk melihat fakta lain dunia.